Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam semangat untuk kita semua. Baik, sebelum ibu memulai materi hari ini ya, silakan dipersiapkan terlebih dahulu alat tulisnya ya, seperti biasa. Silakan disimak apa yang ibu jelaskan ya, untuk materi yang akan ibu bahas. Nah, untuk pertemuan ini kita tetap membahas bab 3 peraturan perundang-undangan. Oke, jangan lupa isi daftar hadir ya, seperti biasa. Baik, masih tetap ingat pembelajaran minggu lalu? Kita tetap membahas peraturan perundang-undangan. Kalian sudah pasti tahu dong apa itu peraturan, apa itu perundang-undangan kan ya. Nah, tujuan yang harus kita capai adalah menjelaskan perlunya peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menjelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat adalah sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai perundangan dalam kehidupan. Itu jadi ada 4 tujuan yang harus kita capai ya. Nah, untuk di tujuan yang pertama kita membahas perlunya peraturan perundang-undangan. Nah, di sini sudah ibu tulis, peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup atau organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman atau sanksi ya. Jadi siapapun yang melakukan pelanggaran karena negara kita adalah negara hukum, maka akan dikenakan sanksi, baik itu dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, ataupun dalam lingkungan negara ya. Jadi siapa yang melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi. Itu adalah peraturan ya. Berarti kita seperti dipaksa, kita terikat dalam aturan itu. Kita tidak boleh melanggar, karena kapan melanggar akan dikenakan sanksi. Itulah maknanya daripada peraturan. Nah, yang kedua, ada 2 bentuk aturan atau ada 2 bentuk perundang-undangan ya. Ada dalam bentuk tertulis dan ada yang dalam bentuk tidak tertulis. Aturan yang dalam bentuk tertulis adalah aturan yang sudah dicantumkan pada aturan negara, misalnya seperti Undang-Undang Dasar atau perundang-undangan. Tahu kan yang mana perundang-undangan itu? Pernah sebelumnya ibu bahas, itu ada 8 tata urutan perundang-undangan yang mulai dari mulai dari Undang-Undang Dasar sampai Undang-Undang Perda ya, peraturan daerah kabupaten. Itu. Sedangkan aturan tidak tertulis yaitu aturan yang muncul sesuai turun-temurun oleh masyarakat atau adat tertentu. Yang mana contohnya? Kalian bisa paham enggak maksudnya di sini? Iya. Nah, maksudnya di sini kalau misalnya aturan yang tidak tertulis, saya ambil contoh ya. Dalam kehidupan adat istiadat dari berbagai suku. Misalnya kita ambil suku Bugis Makassar. Pasti berbeda dengan kehidupan sukunya Jawa, berbeda dengan Kalimantan, berbeda dengan Sumatera. Itu berbeda-beda, ya. Bagaimana dikatakan itu termasuk aturan, padahal itu tidak dalam bentuk tertulis. Nah, kenapa pada orang-orang itu mesti mengikuti aturan itu padahal tidak dalam bentuk tertulis? Nah, disitulah dikatakan adat istiadat atau turun-temurun, ya. Contohnya, kalau misalnya adat pernikahan lah, kita ambil salah satu contoh adat pernikahan. Misalnya di Bugis Makassar, itu yang paling kental sekali itu kalau adat pernikahannya Bugis Makassar itu adalah masalah uang panaiknya kan, ya kan? Nah itu.
Itu yang paling diutamakan. Kalau itu adat istiadatnya kalau Bugis Makassar, uang panainya. Kita bandingkan dengan daerah Jawa. Daerah Jawa itu tidak mementingkan yang namanya uang panai, tapi yang dia utamakan itu adalah upacaranya, upacara ngetiknya. Misalnya pihak perempuan dan pihak laki-laki itu sama-sama mengeluarkan dana untuk upacara ngetik itu atau serah-serahan. Nah, dibandingkan juga dengan adat adat Sumatera, Padang. Nah, yang memberi istilahnya kalau Makassar memberi uang panai atau yang memberi mahar itu adalah pihak perempuan, bukan pihak laki-laki. Terbalik dengan di Makassar atau Bugis, yang laki-laki yang memberi mahar. Tapi kalau di Padang itu atau Sumatera itu yang memberi mahar itu adalah pihak wanita kepada pihak pria, seperti itu ya. Itu perbedaan dari berbagai suku, dan itu sudah termasuk aturan, karena siapapun yang melakukan pernikahan itu pasti ada itu namanya aturan, karena selalu mengikuti, selalu terikat. Nah itu ya, jadi ada dua aturan, dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk tidak tertulis. Jadi kesimpulannya, karena berfungsi untuk aturan itu berfungsi untuk mengatur kehidupan warga negara dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bermasyarakat. Peraturan perundangan ditunjukkan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, berikutnya ini tadi yang Ibu jelaskan tadi, ada undang-undang yang dalam bentuk tertulis. Nah, di sini sudah jelas ya, kalian juga sudah tahu ini ya, karena sudah pernah pelajari sebelumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai urutan dari yang tertinggi. Jadi ini sudah teratur ya. Urutan yang paling tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, karena ini merupakan dasar hukum Indonesia, di mana peraturan perundang-undangan tidak boleh dibuat, tidak boleh diciptakan, tidak boleh disahkan kalau bertolak belakang dengan inginnya Undang-Undang Dasar 1945, karena ini adalah pondasi daripada undang-undang. Ya, paham makin sampai di sini? Ya. Dan yang kedua, urutan tertinggi yang kedua yaitu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Karena DPR lah yang membuat peraturan perundang-undangan sebagai wakil rakyat. Nah, bekerja sama dengan Presiden. Jadi ketika misalnya peraturan perundang-undangan dalam bentuk TAP MPR, berarti DPR lah yang membuat undang-undang itu bekerja sama dengan Presiden, karena dia selaku wakil rakyat. Nah, contohnya kemarin itu Undang-Undang Prakerja kan ya. Nah, itu yang dikeluarkan, itu namanya peraturan perundang-undangan keluaran dari TAP MPR. Nah, yang ketiga, undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Maksudnya di sini yang mengeluarkan adalah boleh Presiden, meskipun tidak ada persetujuan dari DPR, meskipun tidak ada DPR, Presidenlah berhak mengeluarkan peraturan perundang-undangan itu. Oke. Nah, yang keempat, peraturan pemerintah. Kalian sudah tahu peraturan pemerintah itu semua bekerja sama antara Presiden, DPR, DPD semua ya. Peraturan Presiden atau Perpres ya, itu sudah pasti keluaran dari Presiden. Peraturan daerah, Perda provinsi itu oleh gubernur ya. Dan peraturan kabupaten atau kota itu oleh bupati. Ini Perda provinsi atau Perda daerah itu tidak selamanya harus mengeluarkan peraturan, kecuali kalau dalam keadaan mendesak atau adanya keperluan adanya keperluan daerah masing-masing, seperti itu. Paham ya? Nah, untuk proses penyusunan peraturan perundang-undangan ada 4 ya. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Dan yang kedua, Presidenlah yang menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR.
Artinya seperti ini. Kalau misalnya ada aturan mengenai tentang perekonomian negara misalnya, ya, dia akan menugasi menterinya yang sesuai dengan bidangnya. Misalnya Menteri Sri Mulyani kalau misalnya dalam bidang keuangan atau apa, ya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah apabila rancangan undang-undang disetujui bersama DPR dan Presiden, nah disitulah disahkan oleh Presiden, lalu menjadilah sebuah undang-undang. Nah, seperti kemarin yang Omnibus Law, ya. Karena DPR lah memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD. Oke. Selanjutnya, sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai perundangan dalam kehidupan. Nah, biasa kan kalian mendengar biasa ada bahasa, ya, yang mengeluarkan kata-kata seperti ini. Peraturan itu tercipta untuk dilanggar. Siapa yang mau dihukum kalau misalnya kita tidak melanggar? Biasa ada itu istilah seperti itu. Padahal itu kurang benar. Kenapa mesti ada istilah seperti itu? Kalaupun misalnya ada yang mengatakan peraturan tercipta untuk dilanggar, kenapa toh mesti pemerintah capek-capek mengeluarkan dana untuk membayar gaji polisi, membayar gaji membayar gaji dokter, membayar gaji TNI dan lain-lain. Kenapa mesti pemerintah capek-capek membayar uang itu semua kalau peraturan tercipta untuk dilanggar? Ya, kenapa? Ya kan? Contohnya seperti ini. Kalau seumpama misalnya peraturan tercipta untuk dilanggar, ya, kehidupan kita itu tidak akan pernah normal. Kenapa Ibu katakan demikian, tidak akan pernah normal? Seumpama seperti ini. Salah satu contohnya, ya, contoh kecilnya saja, kalau di kelasnya kalian misal hari Senin, Selasa sampai Sabtu, ya, kan biasa tuh kalian memasang daftar menyapu kan, ya. Itu salah satu aturan loh. Kalau tidak ada daftar menyapu, maka kalian akan saling ini ndak mau jas saya deh, bukan di jadwalku. Yang satu lagi bilangnya, ndak mau jas saya, bukan jadwalku, ndak ada nama-namaku di sini. Otomatis kalau misalnya tidak dibersihkan kelasnya, pasti akan kotor kan? Yang tidak tentram belajar siapa? Kalian sendiri toh. Nah, seperti itulah maksudnya daripada peraturan. Karena kalau kita tidak mengikuti peraturan, maka yang akan merasa rugi sendiri itu kita sendiri, seperti itu. Jadi jangan pernah memakai bahasa peraturan tercipta itu untuk dilanggar. Paham sampai di sini? Nah, jadi istilah yang benar untuk masalah peraturan yaitu peraturan tercipta untuk membuat keteraturan. Kenapa dikatakan demikian? Semisalnya seperti ini, ya. Kalau kalian misalnya berkendara di jalan raya, kalian biasa melihat kemacetan kan? Padahal itu sudah ada yang namanya lampu merah. Lampu merah itu kalau misalnya dia tidak baku hadapan pasti ada perempatan, ya. Semua perempatan itu ada lampu merahnya. Kenapa mesti ada aturan seperti itu? Kalau misalnya tidak ada lampu merah, maka semua pengendara akan berebutan jalan. Nah, kalau berebutan jalan, jelas pasti akan tertabrak semua. Seperti itu. Kenapa juga kemacetan itu muncul? Ya, karena pengendara di depan biasanya kan pelan jalannya, ya. Tapi ada juga pengendara di belakang selalu mau buru-buru, makanya ambil di samping. Padahal itu di luar garis jalan itu. Nah, maka terjadilah yang namanya kemacetan. Nah, disitulah fungsinya peraturan. Kalau kita tidak sadari diri kita untuk ikuti aturan, maka
tidak akan ada yang namanya kenyamanan. Seperti itu. Karena jika tidak ada peraturan, maka semua rakyat akan merasa tidak aman. Kalian pasti bertanya lagi, bagaimana contohnya lagi? Umpamanya gini, kalau tidak ada yang namanya peraturan dalam negara kita, di mana-mana akan terjadi yang namanya perampokan. Di mana-mana tidur kalian tidak akan nyenyak. Di mana-mana akan terjadi pembunuhan. Kenapa? Karena siapapun yang merasa tersinggung atau siapapun yang merasa misalnya dalam kesusahan atau apa, pasti akan seenaknya mau merampok. Karena mereka berpikir, bolehlah saya merampok hartanya orang, bolehlah saya membunuh. Karena kenapa? Tidak ada aturan, tidak ada hukum, tidak akan ditangkap ya, tidak akan dipenjara ya. Kalau tidak ada peraturan, kalau tidak ada undang-undang, maka kalian akan was-was pada saat misalnya beristirahat malam atau apa, tidak akan tentram kalau tidak ada undang-undang, kalau tidak ada peraturan. Maka disitulah diciptakan yang namanya peraturan, tercipta untuk membuat keteraturan. Karena kalau ada peraturan seperti ini, yang merampok, yang mau membunuh, yang mau mencuri, semuanya akan berpikir karena kapan akan ketangkap, pasti akan dipenjara. Seperti itu. Paham? Karena setiap yang melakukan pelanggaran, ya, pelanggaran terhadap peraturan yang sudah ditetapkan akan dikenakan sanksi atau hukuman. Kalian sudah paham itu kan? Nah, di sini ada contoh gambar aturan yang diterapkan di mana ini. Kalian sudah pasti lihat ini. Ini dalam kehidupan keluarga. Bagaimana cara kalian untuk menghormati dan menghargai orang tua, itu yang diterapkan dalam keluarga. Yang berikutnya ini sekolah. Tidak mencontek pada saat ujian atau belajar bersungguh-sungguh, memakai seragam sekolah yang rapi. Ya, gambar yang ketiga, membantu teman yang membutuhkan, dan yang gambar keempat adalah saling menghargai satu sama lain. Nah, gambar yang ketiga ini menjaga jarak, apalagi pandemi sekarang ini, ya, buang sampah pada tempatnya. Itu biasanya kan kalau dalam lingkungan masyarakat itu, apalagi di pedesaan-pedesaan atau kompleks-kompleks gitu, biasanya ada hari Minggu bersih atau Jumat bersih. Biasanya kalau misalnya orang saling membersihkan depan rumahnya, biasa kalau anak-anak yang memperhatikan kebersihan pasti akan ikut membantu. Tapi kalau misalnya orang yang masa bodoh, pasti ya bolak-balik naik motor. Seperti itu. Ya, ini kehidupan dalam masyarakat. Nah, ini kehidupan dalam negara. Kenapa? Kalian tidak kaget lihat rumpi hijau itu? Bagaimana perasaan kalian jika kalian berkendara pada saat melihat rumpi hijau? Apalagi kalau kalian tidak memakai helm dan tidak membawa SIM atau STNK. Nah, kalian pasti akan dikenakan denda, ya, atau tilang. Nah, yang pertama dulu ini ada gambar pajak air tanah. Kenapa mesti ada pajak air tanah? Kenapa mesti ada aturan seperti itu? Kenapa? Nah, kenapa Ibu memberikan gambar pajak air tanah ya seperti ini? Kalau misalnya dalam sebuah negara tidak ada pendapatannya, tidak ada pemasukannya atau APBN-nya, anggaran pemasukan belanja negara, kira-kira yang membayar polisi siapa? Kira-kira untuk membangun aspal jalan raya siapa? Kira-kira yang membangun gedung-gedung kantor-kantor pemerintahan siapa? Kalau tidak ada pembayaran pajak air tanah. Ibu, kenapa mesti ada yang namanya pajak air? Seperti ini, pemanfaatan misalnya lahan pantai. Misal kayak seperti misalnya di Takalar. Di Takalar itu kan banyak pantai. Nah, disitulah para pemerintah akan mengelola pantai itu dengan cara membayar uang masuk di situ, parkirnya, ya.
Nah, hasil olahan itulah yang dijadikan pembayaran pajak untuk masuk ke anggaran pemasukan belanja daerah. Kalau misalnya di kabupaten, nah kabupaten yang mengusulkan masuk ke APBN, anggaran pemasukan belanja negara. Seperti itu, ya. Nah, yang gambar kedua ini ada gambar polisi memakai rompi hijau sedang menilang pengendara motor yang tidak lengkap. Kenapa mesti ada tilang-tilang seperti ini? Semisal macam kalian, usia kalian itu belum 17 tahun, berarti kalian belum boleh yang namanya naik motor. Ya, karena SIM itu dikeluarkan pada saat seseorang berusia 17 tahun ke atas. Kalau di bawah 17 tahun berarti belum boleh mendapatkan SIM, dan itu artinya belum boleh berkendara. Tapi kalian sudah memakai motor kan ke sekolah. Nah, kenapa mesti bayar ini? Kenapa mesti ada SIM? Kenapa mesti bayar STNK, semua pajak STNK? Itu semua masuk di anggaran pemasukan belanja negara. Paham Maki sampai di sini? Nah, di sini ada 3 macam sanksi. Yang pertama, sanksi hukuman pidana. Yang kedua, sanksi hukuman perdata. Yang ketiga, sanksi hukuman administrasi. Yang mana itu sanksi hukuman pidana? Misalnya, yaitu suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Yang mana contohnya? Seperti kurungan, penjara, hukuman mati, dan hukuman denda. Seperti itu hukuman pidana. Siapa yang melakukan misalnya pencurian, pembunuhan, penganiayaan, itu sudah termasuk hukuman pidana. Di situ akan diputuskan oleh hakim apakah dia si pelaku memperoleh hukuman mati ataukah hukuman seumur hidup seumpama. Nah, di sini Ibu akan jelaskan perbedaan antara hukuman mati dengan hukuman seumur hidup, karena ada yang biasa keliru ya. Nah, hukuman mati itu adalah hukuman yang diberikan kepada terdakwa, kepada si pelaku, ya, apakah dia akan dipenjara sampainya mati ataukah misalnya dia ditembak mati. Itu biasa kalau ada penyelundup narkoba itu biasa ditembak mati. Seperti itu. Itu hukuman mati. Nah, kalau misalnya hukuman seumur hidup, kalau si pelaku atau terdakwa itu misalnya dia melakukan pencurian, penganiayaan, atau misalnya pembunuhan, lalu dia usianya misalnya dia 21 tahun, ya, maka jika dikenakan vonis atau sanksi oleh hakim, maka dia akan dipenjara selama 21 tahun juga sesuai dengan umurnya. Jadi kalau misalnya dia umurnya 40 tahun, maka dia juga akan dipenjara sesuai umurnya. Makanya itu dikatakan hukuman seumur hidup. Seperti itu, ya. Jadi di situ bedakan antara hukuman mati dengan hukuman seumur hidup. Oke. Nah, yang kedua, sanksi hukuman perdata, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa putusan kondemnatoir, yaitu bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya. Keputusan deklaratoir yaitu amarnya menciptakan keadaan yang sah menurut hukum. Contoh kasusnya seperti ini. Misalnya ada perebutan warisan, utang piutang, uang prestasi, sengketa lahan, sengketa kepemilikan barang, pelanggaran hak paten, perebutan hak asuh anak, atau pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Itu semua masuk hukum perdata, ya. Nah, yang ketiga, sanksi hukuman administrasi, yaitu teguran tertulis. Sanksi yang diterapkan kepada penanggung jawab usaha, misalnya dia penjual-jual, misalnya dia di pinggir jalan kah, atau misalnya penjual misalnya kayak macam di sentral, di Limbung, di pasar Limbung situ. Kalau penanggung jawabnya tidak membayar pajak, atau misalnya tidak ikuti izin dari daerah, maka akan ada yang namanya pemberhentian sementara atau denda administrasi. Maka disitulah yang namanya sanksi hukuman administrasi. Karena kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun aturan itu tetap mengikuti kita, dan sanksi
akan kita dapatkan ketika kita melakukan pelanggaran. Oke, baik. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum, dan sumber hukum nasional tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan nasional adalah peraturan tertulis yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang sebagai pedoman warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, perundangan sangat penting karena berfungsi mengatur kehidupan warga negara dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Yang kelima, peraturan untuk menciptakan kedamaian, keamanan, ketertiban, dan ketentraman. Oke, saya rasa cukup sampai di sini, ya. Untuk pertemuan ini, kalian mencatat apa yang Ibu jelaskan tadi, ya, dalam buku kalian, lalu foto, kirim ke Classroom seperti biasa, ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan adakan ulangan harian secara kuis. Oke? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.